Sebuah penelitian oleh Institute of Heart Math menunjukkan bahwa 80% keputusan yang diambil oleh manusia lebih dipengaruhi oleh perasaan daripada logika. Menariknya, menurut Harvard Business Review, keputusan yang sepenuhnya berbasis logika memiliki resiko 30% lebih kecil mengalami kegagalan dibandingkan keputusan emosional. Jadi, mana yang lebih penting, pikiran atau perasaan? Yuk kita bahas dari sudut sains, filsafat, dan Islam. Yang pertama, pengertian pikiran dan perasaan. Dalam sains, pikiran merujuk pada fungsi otak untuk berpikir logis dan rasional. Logis berarti sesuatu yang masuk akal, sesuai kaidah pola pikir yang benar yang didasarkan pada fakta atau argumen yang kuat. Sesuatu disebut logis jika ada hubungan yang jelas antara alasan atau premis dan kesimpulan yang diambil. Contoh pikiran logis dalam kehidupan sehari-hari. Jika hujan turun, maka tanah akan menjadi basah. Ini logis karena ada hubungan sebab akibat yang nyata. Contoh pernyataan yang tidak logis misalnya, jika hujan turun, maka aku akan menjadi kaya. Nah, ini tentunya tidak logis karena tidak ada hubungan sebab akibat yang masuk akal. Dari sudut pandang sains, pemikiran logis sering digunakan dalam metode ilmiah, seperti membuat hipotesis berdasarkan data dan bukti. Dari sudut pandang filsafat, pemikiran logis digunakan dalam penyusunan argumen untuk mencari kebenaran, seperti silogisme atau logika deduktif. Dari sudut pandang Islam, Al-Quran sering mengajak manusia untuk berpikir secara logis, seperti merenungkan ciptaan Allah untuk mengenal kebesarannya, sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran surat Yunus ayat 101. Rasional adalah kemampuan untuk berpikir berdasarkan akal sehat dan logis, tanpa terpengaruh oleh emosi dan prasangka. Sesuatu disebut rasional jika didasarkan pada alasan yang masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan. Perbedaan utama antara logis dan rasional. Logis lebih menekankan pada aturan formal, berpikir yang benar, atau lebih menekankan pada struktur berpikir. Sedangkan rasional mencakup logis, tetapi lebih luas lagi karena mempertimbangkan konteks, bukti, dan alasan yang praktis. Contoh rasional dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, saat kita membeli makanan secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan anggaran. Contoh tindakan tidak rasional dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita memutuskan untuk membeli barang yang mahal yang sebenarnya kurang diperlukan hanya karena sedang diskon besar dan karena ingin terlihat lebih gaya. Menurut sains, rasionalitas adalah dasar dari eksperimen ilmiah guna mencari solusi yang tentu berdasarkan bukti dan alasan yang pasti. Menurut filsafat, rasionalitas dianggap penting dalam memahami dan membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Filsafat juga sering membahas rasionalitas manusia sebagai keunikan dibanding makhluk lain. Menurut Islam, rasionalitas sangat dihargai. Misalnya dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 20 yang mengajak manusia untuk menggunakan akalnya memikirkan asal-usul kehidupan. Menurut sains, bagian otak yang dominan adalah neokorteks. Dalam filsafat, pikiran sering disebut akal, yaitu instrumen bagi manusia untuk memahami kebenaran. Dalam Islam, pikiran terhubung dengan peran akal yang disebutkan dalam Al-Quran dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah sebagaimana yang tercantum dalam surat Al-Ankabut ayat 20. Yang kedua, perasaan. Dalam sains, perasaan adalah respon emosional yang diatur oleh sistem limbik.
Sistem limbik sendiri adalah bagian dari otak manusia yang bertanggung jawab atas pengaturan emosi, motivasi, perilaku, dan fungsi memori jangka panjang. Sistem ini adalah pusat pengolahan emosi seperti rasa senang, marah, takut, dan cinta. Selain itu, sistem limbik juga berperan dalam pembentukan ikatan sosial dan respon terhadap ancaman. Misalnya ketika kita merasa takut saat melihat sesuatu yang menyeramkan, atau ketika melihat kegelapan, atau ketika kita merasa bahagia mendengar kabar yang baik, itu adalah kerja sistem limbik. Sistem ini memastikan manusia bisa bereaksi cepat terhadap situasi emosional dan membangun ikatan sosial dengan orang lain. Emosi yang diatur oleh sistem limbik seperti cinta dan rasa kasih sayang adalah anugerah Tuhan yang harus digunakan dalam konteks kebaikan. Islam mengajarkan pengendalian emosi, misalnya mengendalikan amarah agar manusia bisa bertindak lebih baik dan lebih bijaksana lagi, sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surah Ali Imran ayat 134. Jadi sistem limbik adalah pusat emosi dan perilaku manusia yang sangat berpengaruh pada cara kita merespon dunia di sekitar kita. Bagian otak yang berperan dalam pengolahan emosi seperti rasa cinta, takut, dan amarah. Dalam filsafat, perasaan bisa diartikan sebagai intuisi atau suara hati. Islam menyebutnya sebagai kolbi atau hati, yang menjadi tempat iman dan rasa kasih sayang sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 46. Yang ketiga, contoh perbuatan atau tindakan yang merupakan buah hasil dari pikiran. Misalnya, menyusun strategi bisnis untuk mencapai keuntungan yang lebih maksimal, atau ketika kita mengembangkan teknologi yang berbasis penelitian ilmiah seperti AI atau energi yang terbarukan. Contoh lain, ketika kita mengambil keputusan logis berdasarkan data, misalnya memilih investasi yang aman dan terbaik. Contoh lainnya adalah ketika kita menyusun rencana untuk masa depan yang didasarkan pada kelebihan dan apa kekurangan kita, serta potensi apa yang kita miliki. Yang keempat, contoh perbuatan atau tindakan yang merupakan buah hasil dari perasaan. Misalnya, ketika kita memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, meskipun kondisi finansial kita sendiri sedang terbatas. Atau ketika kita mengampuni seseorang yang telah berbuat jahat, namun karena rasa iba kita pun memaafkannya. Contoh lainnya ketika kita membuat karya seni yang penuh dengan emosi, seperti saat kita melukis atau ketika kita membuat instrumen musik. Yang kelima, fungsi pikiran dalam diri manusia. Pikiran adalah alat untuk menganalisis, merencanakan, dan menyelesaikan masalah. Dalam Islam, pikiran atau akal memiliki fungsi utama untuk mengenal Allah, merenungkan kebenaran ayat-ayatnya, dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta untuk mendidik manusia bahwa dia tidak bisa hidup sendiri, bahwa dia adalah makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Secara ilmiah, pikiran memungkinkan manusia untuk menciptakan inovasi dan bertahan hidup di lingkungan yang sulit dan kompleks. Yang keenam, fungsi perasaan dalam diri manusia. Perasaan akan membantu manusia untuk memahami kebutuhan emosi diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, perasaan adalah jalan untuk mencapai ketenangan, sebagaimana yang tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Secara ilmiah, perasaan akan membantu manusia untuk berbuat keputusan yang tidak hanya berdasarkan logika, tetapi berdasarkan empati. 7.
kekurangan pikiran dibandingkan perasaan, yaitu terlalu mengandalkan pikiran dapat membuat seseorang terlihat dingin, lebih kaku dan kurang peduli terhadap kebutuhan emosional orang lain. Selain itu, pikiran yang hanya berfokus pada logika seringkali mengabaikan aspek intuisi yang kadang memberikan solusi lebih tepat dalam situasi tertentu. Yang kedelapan, kekurangan perasaan dibandingkan pikiran, yaitu perasaan yang lebih dominan dapat membuat seseorang impulsif, seperti mengambil keputusan tanpa memikirkan konsekuensinya. Emosi yang berlebihan dapat menutupi fakta dan data, sehingga ini akan menimbulkan bias dalam pengambilan keputusan. Dalam studi neurologi, penelitian menunjukkan bahwa laki-laki cenderung lebih dominan dalam pemrosesan logika atau pikiran dan analisis karena adanya hubungan yang lebih kuat antara bagian depan dan belakang otak yang bertanggung jawab atas logika dan koordinasi. Laki-laki sering diidentifikasi lebih fokus pada pemecahan masalah atau problem solving dan berpikir lebih analitis. Perempuan memiliki konektivitas yang lebih tinggi antara belahan kiri atau logika dan kanan atau emosi yang membuat mereka cenderung lebih baik dalam mengintegrasikan antara logika dengan emosi. Perempuan lebih cenderung menggunakan pendekatan yang intuitif dan emosional dalam pengambilan keputusan, terutama dalam situasi yang melibatkan hubungan sosial. Kesimpulannya adalah pikiran dan perasaan adalah dua sisi yang saling melengkapi. Pikiran akan memberikan logika, sedangkan perasaan akan menghadirkan empati. Dalam Islam, manusia diperintahkan untuk menggunakan akal dan hati secara seimbang agar mencapai kehidupan yang lebih bijaksana, penuh berkah, dan lebih baik lagi bagi peradaban. Meskipun laki-laki secara statistik lebih condong pada logika mengingat struktur otak dan hormon, tetapi perempuan juga memiliki kemampuan logis yang sangat baik, terutama ketika melibatkan aspek sosial dan emosional. Keduanya saling melengkapi dalam pengambilan keputusan dan interaksi dengan dunia. Apapun gendernya, manusia terbaik adalah yang mampu menyeimbangkan antara logika dan emosi sesuai dengan konteks dan keadaannya. Ketika pikiran dan perasaan dipadukan, kita dapat membuat keputusan yang tidak hanya cerdas, tetapi juga keputusan yang penuh dengan makna. Jadi, mulai sekarang coba tanyakan pada diri kita, sudahkah aku seimbang antara logika dan hati? Jangan lupa share video ini ke teman-temanmu biar mereka juga paham akan pentingnya menyeimbangkan pikiran dan perasaan. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten edukasi yang lebih seru. Yuk jadikan belajar lebih asyik. Cemilan edukasi, ngemil ilmu, bikin pinter. Sekian pembahasan kita kali ini. Jika ada topik yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di topik dan pembahasan berikutnya.